Perkenalkan, saya Dahayu dengan NIM 2411031114 nomor absen 7 dari kelas 4L. Dan jadi pada video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran di kelas 4 untuk pemenuhan video UAS mata kuliah pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Baik, kelas kita buka kelas hari ini. Pada anak Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dipersilakan dulu. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, Ibu sebelum memulai kelas hari ini, Ibu punya jargon. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yeay, gitu ya. Oke. 1, 2, 3, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yeay! Nah, dengan hari ini, sebelum itu kita absen dulu ya. Oke, Ibu. Oke, untuk itu hari ini ada yang absen? Tidak. Belajar semua ya? Iya. Oke. Oke. Untuk alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, minggu lalu Ibu sudah ada di pesan kalian. Minggu ini kita belajar apa? Sudah belajar di rumah? Sudah. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah video pembelajaran tentang apa tadi? Oke. Bisa disimak dulu ya videonya. Nanti kalau misalkan di videonya ada sebuah informasi yang kalian belum tahu, bisa dicatat. Sudah siap? Sudah. Nah, jadi setelah menonton video tadi, ada yang bisa nggak mengaitkan sama materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Tentang alam. Tentang alam, Ibu, ada gunungan, ada danau, sungai, sawah juga. Jadi itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, Ibu. Oke, benar ya. Jadi pada di video itu ada penjelasan tentang alam. Nah, pernahkah kalian melihat pemandangan-pemandangan ini? Ini gambar pertama ada apa? Gambar kedua Gunung. Gambar ketiga. Nah, jadi semua gambar-gambar yang ditunjukkan ini merupakan yang disebut juga dengan bentang alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana pertama, nanti melalui pengamatan gambar kita akan mengidentifikasi ragam bentang alam di Indonesia, dan juga nanti selanjutnya melalui diskusi kelas itu peserta didik itu mampu menjelaskan keterkaitan antara bentang alam dengan juga profesi masyarakatnya. Nah, selanjutnya melalui pengamatan juga setiap kelompok itu nanti dapat memasangkan bentang alam dengan profesi masyarakatnya. Nah, selanjutnya peserta didik itu nanti kalian akan merancang sebuah poster. Dari mana nantinya itu kalian dapat menyajikan keterkaitan antara bentang alam dan juga profesi masyarakat. Dan terakhir itu peserta didik nantinya akan dapat presentasi hasil. Dari mana melalui presentasi itu kalian akan mampu untuk menjelaskan secara detail terkait materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum itu kita akan SPK terlebih dahulu. Yeay, langsung meeting itu. Oke, sebelum menjelaskan materi, kita akan SPK terkait materi bentang alam ini ya, anak-anak. Iya, Ibu. Nah, jadi SPK
bikin kita hari ini itu adalah sebuah lagu yang dimana ibu sudah menyusun lagu tentang alam. Nanti kalian menyanyikannya itu menggunakan nada lirik lagu saya mau keliling melihat tentang alam. Nah, kalau dengan satu bait itu kalian sudah tahu apa? Tahu. Siapa yang tahu judulnya? Itu yang tamasya itu. Ya. Bukan ada saya. Jadi lagunya itu nanti kita akan nyanyikan, tapi liriknya menggunakan tampilan layar yang sudah ibu tayangkan dulu. Sudah siap semua? Sudah. Mau mencoba? Oke. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya mau keliling melihat tentang alam. Ada dua ragamnya, daratan perairan. Daratan itu gunung, bukit, lembah dan pantai. Dataran tinggi, dataran rendah juga. Ayo kita melaju ke wilayah perairan. Ada sungai mengalir, ada danau yang tenang, rawa yang banyak air, laut luas membentang. Semua itu indah ciptaan Tuhan. Pemuda tidak berhenti, JOB budak asik, budak asik. Nah, melalui estimating ini, ada yang sudah tahu nggak keterkaitan dari materi kita ada di video tadi juga sudah dijelaskan nih. Nah, jadi yang termasuk dari bentang alam itu apa saja? Laut. Betul. Nah, ibu sudah pintar. Jadi semua yang kalian sebutkan itu adalah bentang alam. Ya, jadi sekarang ibu akan next. Sebelum kalian masuk ke LKPD, ibu akan memberikan sebuah materi sebagai bahan untuk kalian nanti menjawabnya. Jadi kita akan belajar tentang alam Indonesia. Nah, ada yang mau membaca? Apa itu bentang alam? Saya Boleh deh kita. Oke, bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda seperti gunung, sawah, sungai, pantai, dan juga dataran. Bentuk-bentuk ini terbentuk karena letusan gunung, hujan, dan juga gerakan bumi. Indonesia punya banyak bentang alam yang indah seperti gunung tinggi, pantai berpasir putih, dan juga hutan hijau. Keindahan ini adalah kekayaan Indonesia yang perlu kita jaga bersama. Oke, benar ya. Jadi bentang alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda dan banyak macamnya. Selanjutnya, ini adalah contoh bentang alam di Indonesia. Nah, untuk gambar yang di paling bawah ini, jadi gambar apa? Pantai. Gambar yang kedua, Sawah. yang paling atas, Gunung. Nah, jadi gunung itu merupakan bentang alam, yang dimana gunung itu adalah tanah yang tinggi menjulang dengan adanya udara sejuk. Nah, selanjutnya di pantai itu merupakan pertemuan antara laut dan juga dataran dengan pasir dan juga ombaknya. Nah, selanjutnya ini ada dataran rendah. Nah, ada yang tahu dataran rendah apa? Dataran rendah di bawah. Nah, ada yang pernah main ke dataran rendah? Sawah. Saya dekat sawah juga, Bu. Iya, maksudnya. Nah, selanjutnya selain dataran rendah ada dataran Tinggi. Nah, dataran tinggi contohnya ada apa? Puncak. Bukit. Ya, bukit. Seperti di Bedugul, Ibu. Iya, kita kan, Ibu. Berarti kalian sering ya main ke dataran tinggi? Iya. Oke. Nah, selain dataran tinggi di bentang alam itu juga ada sungai. Ini ada pernah main ke sungai nggak? Iya. Di rumah saya sendiri, Bu. Pernah mandi. Oke. Nanti kalau kalian main ke sungai hati-hati loh. Rawan tau? Ada buaya. Nah, ada yang pernah dengar lembah? Pernah. Jadi lembah itu adalah daerah rendah di antara gunung dan juga Bukit. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait sumber daya dan juga potensi wilayah. Nah, sebelumnya ada yang udah pernah belajar belum tentang sumber daya? Dan ada yang pernah baca nggak di rumah gitu kalian belajar, kalian lebih tahu gitu materi sumber daya? Tahunya dari pasar, Ibu. Oh, bagaimana itu? Ada yang jualan ikan, katanya dari pantai. Oh, oke, benar. Boleh termasuk itu juga. Jadi sumber daya wilayah itu adalah segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Iya. Yang nantinya itu dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah, jadi adapun jenis sumber daya itu ada Tiga. apa Sumber daya alam. Sumber daya manusia. Oke, nah wilayah sudah
daya dan dari alam, dari manusia, dan juga dari buatan. Nah, contoh sumber daya alam apa? Tanah, air, hutan, laut, sarang. Nah, kalau sumber daya manusia, apakah dia dari manusia? Iya. Iya, Ibu. Jadi bagaimana contohnya? Oke, benar ya. Jadi sumber daya manusia itu berupa kemampuan manusia dalam mengelola dan juga memanfaatkan sebuah alat. Nah, selanjutnya ada sumber daya buatan. Kira-kira sumber daya buatan itu gimana ya maksudnya? Ini buatan manusia. Oke, pintar. Kalian sudah paham berarti ya? Ya. Sumber daya buatan itu contohnya ada jalan, jembatan, waduk, dan juga bangunan. Jadi yang disebut dengan sumber daya buatan karena dia dibuat oleh Manusia. Next, sekarang kita masuk ke potensi wilayah berdasarkan tentang alamnya. Nah, jadi ada berapa wilayah? Itu ada pegunungan, ada sungai, ada pantai dan juga laut, dan juga dataran rendah. Jadi ini potensi-potensi sebuah ya kerjaan kita yang dibilang. Jadi di pegunungan itu cocoknya untuk Kebunan. untuk peternakan, untuk daerah wisata, dan lain sebagainya lagi. Ada dataran rendah itu ada pertanian, perdagangan, juga industri. Nah, dan selanjutnya ada aktivitas dan juga profesi dari masyarakat. Sudah nampak di gambar ada profesi apa saja? Pertanian, Oke, jadi sebuah profesi dan juga aktivitas masyarakat itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan profesi itu apa? Orang yang bekerja. Perannya. Ya, jadi aktivitas dan juga profesi itu memiliki keterkaitan. Nah, ini di gambar itu sudah terlihat di mana ada potensi pertama, ada potensi alam. Gambarnya itu ada seorang petani ya sedang berkebun, dan juga di kedua ada potensi kelautan di mana dia itu memiliki sumber daya laut yang melimpah, dan selanjutnya itu ada potensi pertanian dan juga ada potensi pariwisata dan juga potensi ekonomi. Untuk materi ini apakah anak-anak bisa dipahami atau ada yang bertanya? Bisa Dipahami, Bu. Oke. Nah, untuk profesinya tentu kalian sudah tahu ya di perkotaan itu apa saja kira-kira? Guru, pegawai kantor. Iya, jadi tadi di pegunungan juga tadi kita sebutkan sebelumnya ada petani, berkebun, berternak, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya juga di lautan daerah pantai itu profesinya Iya, boleh. Jadi di laut itu tentu yang paling umum adalah nelayan. Saya pernah naik perahu. Saya pernah naik di sana, Ibu. Pasti didampingi sama orang tua ya. Nah, berdasarkan materi-materi yang sudah dijelaskan nih, kira-kira bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan? Ada yang bisa mau menyimpulkan ya, Suci? Menurut saya, setelah menjelaskan tadi apa hubungan manusia dan lingkungan? Jadi, adanya manusia itu mengelola yang disediakan oleh lingkungan dan juga alam. Alam itu menyediakan, manusianya yang mengelola. Kalau tidak ada yang mengelola, tidak akan ada beras, terus tidak akan ada sayur yang dipetik, seperti itu. Oke, jadi benar ya. Kalau teman-teman yang lainnya ada yang mau menanggapi dari Suci atau menambahkan? Sama ya penanggapannya. Oke, jadi tentunya manusia dan lingkungan itu memiliki sebuah hubungan yang terkaitan. Nah, jadi di tadi kan ada tentang alam, lalu kita langsung hubungan dengan sumber daya, di mana tentu nanti ada profesinya juga kan. Jadi semua itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Oke, nah selanjutnya sebelum masuk ke kesimpulan, tentu kalian sudah paham materi tentang alam. Selanjutnya tadi sudah di ibu kita mau ngapain? Ibu sudah menyiapkan sebuah KPD untuk anak-anak, di mana nanti kalian menjawab KPD yang sudah ibu sediakan. Nah, sudah bentuk kelompok? Iya, ini kalian sudah bentuk kelompok. Ini kita akan KPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, nanti isi dari KPD ini akan dulu yang ibu akan menjelaskan. Jadi pertama itu ada tentunya capaiannya, ada tujuannya, dan juga nanti kalau anak ibu saya dibaca petunjuknya, sudah dijelaskan, dan juga alat bahannya sudah disiapkan sebelumnya. Kalau ibu sudah menyiapkan ke bawah. Iya. Nah, ini ibu juga sudah mencantumkan materi singkat untuk kalian lebih paham lagi menjawab KPD-nya. Nah, di KPD pertama ada ayo mengamati, kalian bisa menjawab soalnya. Dan selanjutnya ada tarik garis, dan seterusnya ini ada, nah seperti tadi sudah dibuka di awal, kalian ada rancang poster. Jadi nanti kalian bisa rancang dulu posternya, diskusi, dan selanjutnya itu baru kalian rancang aplikasikan rancang kalian ke poster ini, gambar yang sudah disediakan. Nanti ibu juga sudah menyediakan gambar-gambar yang mungkin kalian bisa gunakan untuk merancang poster kalian supaya lebih menarik. Dari akhir itu ada refleksi. Sudah paham? Sudah, Ibu. Bisa mengerjakan. Oke, Ibu.
Caranya yang dari saya. Bebas. Jadi sebenarnya kalian mau bagaimana caranya kalian menyusun dalam strategi nanti saya dipesankan. Oke, tadi kan karena ibu sudah menjelaskan juga terkait profesi dan aktivitas dan poster itu mungkin bisa kalian tambahkan karena terkait di sebuah poster yang kalian rancang itu kira-kira ada profesi apa saja nih di sana beri keterangan ya. Oke, Ibu. Oke, sudah selesai anak? Sudah. Kamu tunjuk tuh hasilnya, posternya. Oke, kita ini. Oke, jadi selanjutnya kita bisa presentasikan dulu hasil karyanya. Selanjutnya nanti untuk kelompok Meta dan juga Suci bisa menanggapi jika misalkan kalian ingin bertanya dari kelompoknya Berta ya. Oke, Bu. Oke. Perkenalkan, saya Dr. Dinongtari dan tentang saya Ibu Hari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua tentang LKPD dan poster. Kita KP dulu ya. Jadi di tarik garis ini kita ada membuat danau itu ada di wilayah perairan yang dikelilingi daratan. Selanjutnya sungai itu aliran air yang mengalir menuju laut dan pantai daerah yang menjadi pembatas antara darat dan laut. Gunung itu di permukaan bumi yang menjulang sangat tinggi, sedangkan daerah rendah itu wilayah datar yang tingginya kurang dari 200 meter. Habis itu satu. Selanjutnya ada di ayo amati itu gambar ini ada di sungai. Selanjutnya masalah apa yang terjadi itu banyaknya sampah yang ada di dalam sungai. Dampaknya itu akan mengakibatkan banjir dan lingkungan menjadi kotor. Oke, habis dari apa itu terbitlah poster kita yang dimana di sini ada pegunungan, terus ada sawah, terus ada sungai dan ada pantai. Nah di sini posternya yaitu sesuai dengan judul ayo jaga bentang alam kita yang dimana alam kita itu kan indah, jadi jagalah kebersihan dengan baik dengan cara membuang sampah dan juga bisa memilah sampah itu. Terus ada sawah yang menjadi salah satu sumber kehidupan kita yang dimana sawah itu tempat untuk kita menanam padi dan jagung dan lain-lain. Jadi hijaukanlah bumi untuk masa depan. Terus ada sungai dan pantai yang sangat indah. Jadi tentu saja kita harus menjaga bumi ini dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut. Oke, jadi dari kelompok Berta dan Johari juga sudah selesai. Apakah kelompoknya Suci dan Meta ada menanggapi? Tidak, sama Ibu. Jadi Poster saja. Nah, karena jawabannya juga sangat serupa ya. Jadi untuk kelompok Berta dan juga Johari bisa kembali ke tempat dan untuk poster dari kelompok Meta dan Suci bisa dipresentasikan. Oke, teman-teman, ini adalah sebelumnya perkenalkan nama saya Suci dan saya Meta. Jadi di sini saya dan Meta itu membuat poster yang dimana di sini ada sawah, ada gunung, ada sungai, ada pantai, ada orang trekking di gunung, ada yang ada di sawah, ada kebun, ada pohon-pohon dan bacaan hidupkan bumi untuk masa depannya. Tapi lebih banyak tentang alamnya karena ini berkaitan. Biasanya kita di pantai bisa kita melihat gunung, sebelum ke pantai biasanya kita melewati sawah dan ada pekerja-pekerja yang berada di tempat-tempat ini seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya tuh, untuk poster dari Suci dan Meta juga tidak kalah menarik ya dari kelompoknya Johari dan Berta. Kembali ke tempat. Terima kasih karena kalian sudah menyelesaikan poster dan juga tentang poster. Jadi beri dulu tepuk puja. Jika ber-O-D, J-O-B, good job asik, good job asik. Nah, jadi tadi kalian sudah merancang poster, mengerjakan KPD, itu sudah dilihat pekerjaan kalian sudah luar biasa. Jadi, teman-teman sekali, yeay. Nah, untuk materi tentang alam ini, sejauh ini kalian ada pertanyaan? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, sebelum itu, Ibu mau dari kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian pelajari hari ini? Saya Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang alam, di mana bentang alam itu merupakan tempat bumi yang berbeda-beda bentuknya. Ada juga dataran tinggi, dataran rendah, ada gunung, sawah, sungai, laut, masih banyak lagi. Lalu kita belajar tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Itu aja sih Ibu. Sekian. Pertanyaan sudah tepat ya, jadi Meta sudah menjelaskan semua materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Nah, sebelum itu Ibu juga ada satu nih pertanyaan. Kira-kira kenapa sih profesi kita itu berbeda-beda? Nah, ada yang mau memberikan pendapat? Saya mau. Boleh, Suci? Kenapa profesi kita itu berbeda-beda? Karena pada dasarnya semua orang itu memiliki kemampuan, skill, dan keinginan yang berbeda-beda. Contohnya seperti ibu menjadi guru. Lalu di luar sana ada petani. Kalau tidak ada petani, kita tidak punya nasi, Bu. Seperti itu. Good job. Jadi pertanyaannya Suci, jawabannya Suci itu sudah benar ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu juga ada latihan soal nih untuk
supaya kalian bisa lebih paham lagi. Cuman 10 soal aja kok. Jadi nanti kalian jangan lupa ditulis nama dan juga nomor absennya ya. Oke, Ibu. Jawab salah Ibu. Iya, sampai Ibu kumpulkan ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, nanti saya kumpulkan di kelasnya di rumah depan. Ini dia masih. Ini dari kumpul, Ibu. Dikumpul juga sekalian dengan KPD-nya ya. Sudah, Ibu. Oh, ini juga. Tahu. Ini, Ibu. Iya, nah, jadi hari ini nanti kita sudah belajar tentang bentang alam. Bentang alam itu merupakan penampakan permukaan bumi yang berbentuk secara alami. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh tentang bentang alam. Ini mau ulangan sekali nih. Apa saja bentang alamnya? Ada sungai, sawah, padang, Oke, jadi setiap bentang alam itu juga memiliki kondisi dan sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga itu mempengaruhi aktivitas serta mempengaruhi sebuah profesi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Baik, sejauh ini apakah kalian ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Baik, Ibu harap kalian setelah mempelajari materi hari ini kalian dapat menghargai setiap profesi, karena semua pekerjaan itu tentunya memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi itu marilah kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan agar sumber daya alam yang ada itu nantinya dapat terus dimanfaatkan dengan baik. Nah, coba mulai hari ini siapa yang mau menjaga kebersihan? Saya. Tentu kalian nanti ke depannya kalau misalkan kalian lihat sampah di bawah atau di manapun itu kalian harus membuangnya pada Tempatnya. Karena sampah yang banyak sembarangan itu nanti akan berdampak pada Lingkungan. Dimana tadi kalau kaitannya sama bentang alam tuh nanti semua seperti sungai, laut dan lain sebagainya lagi itu akan tercemar karena Sampah. benar sekali ya. Nah, jadi Ibu harap materi yang kali ini kalian pelajari itu dapat berguna untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk terus ingat karena minggu depan kita akan next ke materi selanjutnya. Namun sebelum itu Ibu akan mengulang kembali terkait materi hari ini. Ya, kelas kita bisa itu permajaan Mana? Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, ada baiknya kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Banyak sekali proses kalian nanti Ibu akan pajang di majalah yang sudah ada di sekolah kita. Terima kasih, Ibu.